Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismah Abidah. Saya dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam, semester 5 kelas B. Nah, pada video kali ini di mata kuliah Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama dengan dosen pengampu Ibu Nur Hakimah SHMH, saya akan menjelaskan materi tentang surat-surat di bidang kepengacaraan perdata di peradilan agama. Banyak sekali surat-surat di bidang kepengacaraan perdata di peradilan agama. Namun, pada video kali ini kita akan membahas beberapa surat di bidang kepengacaraan perdata. Yang pertama adalah surat kuasa, yang kedua surat gugatan, yang ketiga akta perdamaian, yang keempat surat jawaban gugatan dengan eksepsi dan rekonvensi, yang kelima replik dan duplik, yang keenam surat pembuktian, dan yang terakhir adalah surat putusan. Oke, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu adalah surat kuasa. Nah, pengertian dari surat kuasa sendiri adalah surat pernyataan perlimpahan wewenang dari seseorang kepada orang lain atau pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan yang tertera pada pernyataan tersebut. Nah, surat ini biasanya berkenaan dengan kegiatan pelaksanaan penugasan kegiatan penting sehingga diperlukan suatu surat kuasa. Setelah kita mengetahui pengertian dari surat kuasa, nah dapat kita ketahui bahwa manfaat dari surat kuasa sendiri adalah sebagai suatu bukti pernyataan dari pihak pemberi kuasa bahwa pihak penerima kuasa mempunyai hak dan juga kewajiban untuk melakukan berbagai hal seperti yang tertuang di surat kuasa tersebut. Adapun ciri-ciri surat kuasa, yang pertama adalah surat kuasa harus menggunakan bahasa yang formal dan baku. Selain itu, kalimat dalam surat kuasa harus disusun dengan bahasa yang mudah dimengerti. Yang kedua, surat harus berisi pernyataan pengalihan kekuasaan atau wewenang dari diri sendiri kepada pihak lain yang ditunjuk untuk melakukan hal tertentu. Dan yang terakhir, surat kuasa harus disusun secara singkat, padat, dan jelas sesuai dengan fungsinya. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dan ciri-ciri dari surat kuasa, kemudian kita akan mengetahui jenis-jenis surat kuasa. Jika dilihat dari segi isi, surat kuasa dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, surat kuasa umum dan surat kuasa khusus. Yang dimaksud dengan surat kuasa umum adalah surat kuasa dari seseorang kepada orang lainnya untuk mengurus beberapa atau seluruh perbuatan hukum yang menyangkut kepentingan dari si pemberi kuasa. Misalnya, surat kuasa untuk mengurus semua harta bendanya. Maka, yang diatur dalam surat kuasa umum adalah hal-hal yang sifatnya umum dan luas. Adapun jenis surat kuasa yang kedua adalah surat kuasa khusus. Yang dimaksud dengan surat kuasa khusus adalah surat kuasa yang diberikan seseorang kepada orang lainnya yang isi dalamnya harus disebutkan secara khusus kuasa itu untuk perbuatan hukum apa. Nah, itulah beberapa penjelasan mengenai surat kuasa. Kemudian kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu adalah surat gugatan atau permohonan. Pengertian dari gugatan sendiri adalah permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di mana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat. Ciri khas dari gugatan adalah satu, permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa. Yang kedua, terjadi sengketa di antara para pihak minimal di antara dua pihak. Yang ketiga, bersifat partai dengan komposisi pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lainnya berkedudukan sebagai tergugat. Yang keempat, tidak boleh dilakukan secara sepihak atau ex parte, hanya pihak penggugat atau tergugat saja. Nah,
Yang kelima, pemeriksaan sengketa harus dilakukan secara kontradiktor dari permulaan sidang sampai putusan dijatuhkan, tanpa mengurangi kebolehan mengucapkan putusan tanpa kehadiran salah satu pihak. Selanjutnya adalah akta perdamaian. Yang dimaksud dengan akta perdamaian merupakan sebuah perjanjian di antara kedua belah pihak yang bersengketa untuk berdamai yang dilakukan di muka sidang. Adapun kekuatan hukum pada akta perdamaian yang dituangkan dalam putusan pengadilan memiliki 3 kekuatan. Yang pertama, kekuatan mengikat, yang kedua, kekuatan pembuktian, dan yang ketiga, kekuatan eksekutorial. Pembahasan selanjutnya adalah surat jawaban gugatan dengan eksepsi dan rekonvensi. Sebelumnya, yang dimaksud dengan jawaban atas gugatan adalah satu tahapan dalam proses pemeriksaan perkara perdata dan dilakukan setelah gugatan dibacakan penggugat dalam persidangan. Jawaban atas gugatan penggugat merupakan upaya bagi tergugat untuk mempertahankan hak-haknya terhadap dalih dan dalil penggugat. Jawaban gugatan dengan eksepsi merupakan bagian dari jawaban tergugat terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat. Nah, eksepsi pada pokoknya membuat bantahan-bantahan tertentu adalah suatu tangkisan atau sanggahan yang tidak berkaitan langsung pokok perkara. Kemudian yang dimaksud dengan jawaban gugatan dengan rekonvensi, pasal 132 huruf A mendefinisikan rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya. Nah, dengan demikian, gugatan rekonvensi tetap dapat diajukan selama proses pemeriksaan masih dalam tahap jawab-menjawab atau jawaban duplik. Yang menjadi syarat ialah rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban. Boleh pada jawaban pertama, boleh juga pada jawaban terhadap replik penggugat. Pembahasan selanjutnya adalah replik dan duplik. Yang dimaksud dengan replik adalah jawaban penggugat dalam hal baik tertulis maupun juga lisan terhadap jawaban tergugat atas gugatannya. Nah, replik diperlukan manakala dalam jawaban ada hal yang perlu mendapat jawaban dari pihak penggugat. Jika tidak ada hal-hal yang perlu ditanggapi dalam jawaban, maka tidak diperlukan adanya replik. Jadi, tidak benar kalau dalam replik dikatakan replik penggugat tetap pada gugatan semula. Selanjutnya adalah duplik. Duplik adalah jawaban tergugat terhadap suatu replik yang diajukan oleh penggugat. Sama juga halnya dengan replik. Duplik ini juga bisa diajukan baik dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk lisan. Pembahasan selanjutnya adalah surat pembuktian. Yang dimaksud dengan surat pembuktian adalah alat bukti yang berupa tulisan yang berisi keterangan tertentu tentang suatu peristiwa, keadaan, atau hal-hal tertentu dan ditandatangani. Nah, bukti tertulis ini biasanya lazim disebut sebagai akta. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa surat pembuktian atau bukti tertulis merupakan suatu tulisan yang berisi keterangan-keterangan tertentu ditandatangani, merupakan dasar suatu hak atau perjanjian. Berdasarkan pasal 1867 BW, pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan autentik maupun dengan tulisan di bawah tangan. Dengan kata lain, akta itu terdiri dari 2 jenis. Yang pertama adalah akta autentik, yang kedua adalah akta di bawah tangan. Kemudian kita masuk pada pembahasan terakhir, yaitu adalah surat putusan. Putusan pada dasarnya merupakan proses ilmiah dengan majelis hakim sebagai poros utamanya.
dengan pertimbangan hukum yang berisi analisis, argumentasi, pendapat, atau kesimpulan hukum dari majelis hakim yang memeriksa perkara. Adapun beberapa prosedur pengambilan salinan putusan, yang pertama adalah membawa surat kuasa yang di dalamnya menyebut secara jelas untuk pengambilan jenis akta dan dengan menyebutkan nomor perkara. Yang kedua, fotokopi identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa. Dan yang ketiga, surat keterangan dari kelurahan atau desa yang menerangkan hubungan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi kita, yaitu tentang surat-surat di bidang kepengacaraan perdata di peradilan agama. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.